Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Mamuju Tengah. Saya sendiri Bu Warni dan rekan saya Ibu Rizky akan mempraktikkan coaching. Pada kesempatan ini saya berperan sebagai coach dan Ibu Rizky sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Warni. Bagaimana kabarnya sore ini, Bu Warni? Ya, beginilah seperti yang Ibu Rizky lihat sendiri. Dari ekspresi wajah, sepertinya hari ini Bu Warni kurang semangat nih. Apakah benar demikian, Bu Warni? Ya, begitulah Bu Rizky, saya sedang ada masalah nih. Kalau Bu Rizky sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya dalam kondisi terbaik, Bu Warni. Saya sehat dan ceria. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT sehingga kita bisa keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi, Bu Warni. Amin. Oh ya Bu, apakah sekarang Bu Rizky ada waktu ya? Dan bisakah saya minta waktunya sebentar untuk ngobrol-ngobrol Bu? Sebentar aja kok, sekitar 15 atau 20 menit lah. Kalau sekarang sih saya kebetulan lagi tidak ada kerjaan, Bu Warni. Jadi kalau Bu Warni ingin membicarakan atau mendiskusikan sesuatu, mau ngobrol boleh. By the way, apa yang mau Bu Warni bicarakan kali ini, Bu? Nah, saya lagi galau nih Bu Rizky. Karena saat bincang-bincang kemarin dengan kepala sekolah, menurut beliau bahwa kita harus mencapai target kelulusan 100% tahun ini, apapun alasannya. Nah, inilah yang membuat saya galau dan kepikiran terus, Bu. Oh, jadi mau ngomongin keresahan Bu Warni karena tuntutan sekolah ya, yaitu menargetkan pencapaian kelulusan murid 100% pada tahun ini, begitu ya Bu Warni ya? Ya, benar sekali, Bu. Bu Warni bisa menceritakan detail permasalahannya seperti apa? Ya, bisa, Bu. Jadi seperti ini, Bu. Saya mempunyai dua murid di kelas 9 yang jarang sekali mengikuti pelajaran saya. Kemudian ada juga satu siswa saya yang bahkan tidak pernah mengikuti karena habis kecelakaan. Akhirnya ketiga murid saya tersebut tidak memiliki nilai sama sekali di mata pelajaran yang saya ampu. Mereka tidak memiliki nilai ulangan harian maupun tugas-tugas karena mereka memang tidak pernah mengikutinya. Dan sekarang kan waktu pembelajaran pada semester 1 hampir berakhir, Bu. Iya Bu Warni. Bu Warni bisa diceritakan apa yang menjadi penyebab murid-murid Bu Warni jarang atau bahkan tidak pernah mengikuti pelajaran dan kegiatan penilaian yang diselenggarakan oleh Bu Warni? Oh ya, tentu bisa, Bu. Jadi begini, Bu, ketiga anak tersebut jarang bahkan tidak mengikuti penilaian saya. Oh, yang satu itu habis kecelakaan dan tulang kakinya retak sehingga membutuhkan waktu untuk penyembuhan dan sekarang sudah hampir 5 bulan di rumah dengan kondisi yang sehat. Tetapi kendalanya dengan kakinya yang belum 100% normal itu. Dan untuk yang dua, yang jarang berangkat, saya konfirmasi ke guru BP, memang anak tersebut malas dan mereka berencana untuk berhenti sekolah. Orang tuanya tidak bisa mengarahkan anaknya. Namun kami dari pihak sekolah tetap berupaya agar anak tersebut mau menyelesaikan sekolahnya kembali, Bu. Begitu. Oh begitu. Jadi dari cerita Bu Warni, inti masalahnya adalah ada beberapa murid yang nilainya kosong karena tidak pernah mengikuti kegiatan penilaian. Akan tetapi di pihak lain Bu Warni yang harus memenuhi target sekolah agar tahun ini bisa meluluskan muridnya 100%. Begitu ya Bu Warni ya. Ya, betul sekali, Bu. Kemudian berangkat dari masalah yang tadi yang Bu Warni bicarakan, apa sih sebenarnya yang diinginkan Bu Warni sendiri? Maksudnya Bu Warni menghendaki kondisi yang seperti apa yang seharusnya terkait masalah tadi, Bu Warni? Oh, yang saya inginkan simpel saja, Bu. Saya setuju-setuju saja dengan target sekolah untuk meluluskan siswa 100%. Akan tetapi harus ada dasar yang benar, tidak memberi nilai tanpa dasar, tapi harus melalui cara-cara yang benar, begitu, Bu.
Ya, luar biasa. Saya setuju sekali dengan pendapat dan prinsip dari Bu Warni. Kemudian dengan kondisi murid yang demikian dan kita sudah berada di akhir semester 1, kira-kira harapan seperti apa yang Bu Warni targetkan terhadap murid Bu Warni yang tadi itu, Bu? Saya kepingin sih mereka punya nilai yang berkualitas pada mata pelajaran yang saya ampu, Bu, begitu. Bisa dijelaskan Bu Warni, maksudnya dengan nilai yang berkualitas itu seperti apa? Jadi maksud saya mereka memiliki nilai karena mereka mengerjakan soal-soal atas dasar kemampuan mereka sendiri, bukan karena dikerjakan oleh orang lain, tapi mereka memahaminya sendiri. Selain itu, mereka juga harus mengikuti seluruh rangkaian penilaian yang sudah saya rencanakan di semester ini. Seperti itu, Bu. Jadi kalau saya tangkap ya Bu, ya Bu Warni, murid Bu Warni itu, keinginannya Bu Warni itu muridnya punya nilai yang lengkap karena mereka mengerjakan kegiatan penilaian atas dasar pemahaman mereka sendiri, begitu ya Bu Warni ya? Ya, betul sekali, Bu. Mantap sekali Bu Warni. Nah, kalau menurut Bu Warni sendiri, kira-kira apa saja sih yang bisa Bu Warni lakukan untuk mempertahankan prinsip Bu Warni tersebut, sekaligus juga memenuhi target sekolah yaitu pencapaian kelulusan 100%? Nah, ini dia Bu Rizky. Saya juga masih memikirkan cara bagaimana. Makanya saya ngajak Bu Rizky untuk berdiskusi sore ini. Oke, masih dalam proses pemikiran begitu ya Bu Warni ya. Nah, sekarang saya punya pertanyaan penting ini Bu, untuk Bu Warni. Sejauh ini apa saja langkah yang Bu Warni sudah lakukan terkait masalah anak tersebut, Bu? Sudah ada sih beberapa upaya yang saya tempuh seperti menghubungi orang tua dan meminta kerjasamanya agar anaknya mau berangkat ke sekolah lagi bagi yang sehat itu dan meminta bantuan orang tua yang anaknya kecelakaan itu agar anak tersebut mau mengerjakan atau melaksanakan penilaian yang saya sudah kirimkan ke WA orang tua tersebut. Kemudian saya juga melakukan langkah menitipkan pesan lewat teman terdekat untuk menyampaikan pesan tertulis agar mereka mau berangkat ke sekolah dan mengerjakan kegiatan-kegiatan penilaian. Namun hasilnya tetap seperti itu Bu sampai sejauh ini. Jadi kalau saya tangkap ya Bu Warni ya, Bu Warni sudah berupaya optimal, namun hasilnya masih nihil begitu ya Bu Warni? Ya begitulah Bu. Ya, jangan khawatir Bu Warni, pasti ada solusinya. Nah, sekarang Bu Warni ini pendekatan apa yang paling efektif agar anak-anak tersebut mau mengerjakan kegiatan penilaian? Maksudnya, anak akan mengerjakan kegiatan penilaian yang berkualitas tersebut. Jika Bu Warni melakukan tindakan-tindakan seperti apa kira-kira, Bu? Apa ya Bu? Oh, mungkin mereka akan mau memahami materi dan mengerjakan soal-soal tersebut jika saya datangi langsung ke rumahnya ya, Bu. Oh, dan saya bimbing serta saya tunggui ketika mereka mengerjakan tugas-tugas sampai tuntas, bukan mengantarkan saja, tapi sambil menunggu pengerjaannya begitu selesai baru saya langsung ambil dan kembali. Iya, ide yang bagus Bu Warni. Perlu dicoba Bu Warni. Nah, benar ya, Bu. Kok saya tidak kepikiran kayak gitu ya sebelumnya? Baik Bu, jadi kapan nih Bu Warni akan mulai mencoba ide tersebut? Ya, sesegera mungkin, Bu. Saya akan langsung eksekusi rencana ini kira-kira minggu depan lah. Mantap ini Bu Warni semangatnya. Nah, sekarang mari kita melangkah ke planning ini Bu ya. Ya, Bu. Mengingat ada 3 murid yang tidak memiliki nilai Bu, dan Ya. mengingat ada sejumlah tagihan penilaian, kira-kira bagaimana rencana jadwal pelaksanaannya Bu? Ya, saya akan memulai dengan melaksanakan dari penilaian harian yang pertama dulu dan saya akan datangi satu persatu ke rumahnya. Setelah itu, pertemuan berikutnya saya akan melakukan penilaian-penilaian selanjutnya secara berurutan. Begitu, Bu. Kemudian kira-kira nih Bu ya, pihak yang akan Ibu Warni ajak kerjasama dalam menangani masalah ini siapa kira-kira Bu?
Oh, tentunya saya akan bekerja sama dengan orang tua ketiga anak tersebut, kemudian orang-orang yang terdekat dengan mereka, misalnya sama saudara atau teman kelasnya yang kebetulan berdekatan dengan rumahnya. Harapan saya setelah saya berkomunikasi dan melakukan pendekatan personal dengan mereka, khususnya bagi yang sehat, maka mereka kembali termotivasi untuk pergi bersekolah. Saya akan meminta mereka secara langsung untuk datang ke sekolah. Semoga mereka jadi uh, siswa yang tetap mengikuti seluruh rangkaian penilaian yang saya rencanakan, Bu. Iya, mantap luar biasa sekali Bu Warni, matang sekali rencananya. By the way, kita sudah ngobrol banyak nih Bu Warni. Kira-kira menurut Ibu hal ini bermanfaat apa yang Bu Warni peroleh dari percakapan kita tadi? Yang bermanfaat bagi saya ya Bu, banyak sekali ya Bu. Yang awalnya saya bingung harus bagaimana agar mampu memenuhi target sekolah, tetapi tetap harus bertindak profesional sebagai seorang guru terkait penilaian. Nah, sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan untuk memenuhi target sekolah dengan tetap memegang prinsip profesionalisme saya. Saya sebagai seorang pendidik dalam melaksanakan kegiatan penilaian yaitu dengan melakukan kunjungan ke rumahnya, menuntun mereka dalam belajar dan mendampingi mereka secara langsung dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan penilaian. Serta saya akan mengadakan pendekatan personal dan menjalin komunikasi yang baik dengan mereka agar minat dan motivasi belajar mereka meningkat, begitu Bu. Ya, pertanyaan terakhir dari saya nih Bu Warni, ya bagaimana perasaan Bu Warni setelah kita bincang-bincang pada sore hari ini Bu Warni? Ya, alhamdulillah yang semula saya galau dan bingung ya Bu, sekarang saya sudah lega dan kembali bersemangat. Terima kasih Bu Rizky atas waktunya, bantuan dan dukungannya Bu. Sama-sama Bu Warni, alhamdulillah saya juga jadi ikut lega Bu Warni bisa menyelesaikan masalah tadi, bisa mengeluarkan ide-ide yang cemerlang yang muncul dari Bu Warni sendiri, begitu ya Bu Warni ya. Terima kasih Bu, sukses juga buat Ibu. Oke, kalau begitu Bu Warni selamat menjalankan rencananya. Semoga prosesnya berjalan dengan lancar dan berhasil. Sukses juga untuk Bu Warni. Amin Bu. Baiklah Bu Warni, jangan lupa setelah aksion nanti sekabari saya ya Bu Warni ya. Oke Bu, pasti. Oh ya, Bu Rizky, izin off dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.